warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Abdurrahman. Perkenalkan, saya Muhammad Rohim, NIM 253010047, mahasiswa Universitas Padang Arta, menyampaikan presentasi UAS penunjang kesehatan penerbangan dengan topik kegawat daruratan medis di kabin pesawat. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan presentasi, ada beberapa patun yang dapat saya sampaikan. Naik sepeda rodanya 3. Jangan lupa memakai helmina. Tarik napas dan jaga. Berdua, presentasi dimulai, siap diterima. Pagi-pagi makan kuaci, minumnya es sirup buatan Siska. Duhai hadirin yang duduk di kursi, jangan ngantuk lihat saya presentasi. Ke pasar beli buah pepaya, tidak lupa membeli ikan teri. Tolong beri tepuk tangan untuk saya, biar semangat prestasi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada pendahuluan ada pengertian kegawat daruratan medis di kabin adalah kondisi medis mendadak yang mengancam nyawa anggota tubuh penumpang atau awak yang terjadi selama penerbangan dan memerlukan penanganan segera dengan sumber daya yang terbatas. Sebagai contoh, sinkop, kejang, asma berat, dan reaksi alergi berat. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, pada latar belakang 1 dari 600 penerbangan mengalami insiden medis. Data dari IATA 2024. Kemudian latar belakang berikutnya, ruang kabin terbatas, tekanan rendah, adanya hipoksia, keterlambatan bantuan medis, peran perawat sangat krusial sebagai first responder di udara. Berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai penyebab ada 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, adanya hipoksia, ketinggian, tekanan kabin, dehidrasi, dan imobilisasi. Pada faktor penumpang ditemukan adanya riwayat penyakit, usia lanjut, stres, dan kelelahan. Pada faktor penerbangan adanya turbulensi atau lama penerbangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada tanda dan gejala dikelompokkan 4 kegawat daruratan yang paling sering. Yang pertama, sinkop. Pasien ditandai dengan pusing, pucat, keringat dingin, hilang kesadaran singkat. Yang kedua, nyeri dada atau IMA, mengalami nyeri dada, menjalar, sesak, dan mual. Ketiga, kesulitan napas, asma, tandai dengan wheezing, sinusis, dan takipnia. Yang keempat, kejang, adanya kejang tonik klonik dan tidak sadar. Dampak pada penerbangan tentunya berdampak sekali pada operasional, diversion, delay, emergency landing, biaya tambah besar. Dampak pada keselamatan, adanya risiko keselamatan penumpang lain jika tidak ditangani. Dampak pada psikologis, panik penumpang lain, trauma awak kabin. Pada dampak hukum, adanya tanggung jawab maskapai dan awak medis.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk penanganan keperawatan yaitu dengan pakai alur A, B, C, D, E ditambah SOP awak kabin. Yang pertama, asesmen dan safety, pastikan keselamatan, minta bantuan awak. Yang kedua, ABC, airway, breathing circulation, beri oksigen 100%, gunakan peralatan medis pesawat. Yang ketiga, dengan emergency kit dan oksigen. Yang keempat, komunikasi, lakukan lapor ke pilot, minta saran dokter darat via midline. Yang kelima, dokumentasi, catat semua tindakan dan respon pasien. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada berikutnya pencegahan yang dapat kita lakukan. Screening penumpang berisiko sebelum terbang. Yang berikutnya, edukasi penumpang, hidrasi, penuhi kebutuhan cairan, anjurkan untuk gerak kaki, hindari minum alkohol, dan yang berikutnya, lakukan pelatihan rutin pada awak kabin dan perawat tentang BLS, ACLS, dan lakukan pemeriksaan berkala pada emergency kit pesawat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada studi kasus singkat, contoh kasusnya yaitu penumpang wanita usia 45 tahun tiba-tiba pingsan 2 jam setelah take off. Setelah dibangunkan, badan kulit tampak pucat, tekanan darah 90/60, nadi 110 kali per menit. Dari analisis kemungkinan vasovagal, sinkop dipicu hipoksia dan dehidrasi. Tindakan perawat yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan posisi supine dan angkat kedua kaki lebih tinggi. Berikutnya, berikan oksigen 4 liter per menit. Monitor vital sign, tensi, nadi, lapor pilot, observasi 30 menit kemudian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesimpulan dan peran perawat, kegawat daruratan di kabin memerlukan respon cepat dengan sumber daya yang terbatas. Yang kemudian, perawat berperan sebagai asesor, pemberi tindakan, koordinator, komunikator, dan edukator. Kesigapan, pengetahuan, dan pelatihan adalah kunci keselamatan penerbangan. Sebagai penutup, keselamatan penumpang di udara tanggung jawab kita bersama. Pada daftar pustaka yang kali ini saya presentasikan ada 5. Yang pertama, Aerospace Medical Association Medical Guidelines for Airline Travel 2024. 2. IATA Cabin Crew Safety Training Manual 2023. 3. The HRE Fundamental of Airspace Medicine 2022. 4. WHO WIDI to Hygiene and Sanitation in Aviation 2023. 5. Journal of Aviation Medicine G artikel 2024-2026 tentang in-flight medical emergencies. Bapak Ibu, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya lanjutkan dengan pantun kembali. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Moga bermanfaat untuk semua. Saya undur terima kasih. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga
bisa memberi arti. Indah bunga di tengah taman, duduk sendu makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, moga bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menawan gadis manis kali.